Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metodologi penelitian dosen pengampu Dr. Milyasari PD MSI. Saya Elsa Sri Padma, NIM 1814070021 dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah akan membahas tentang bab 4 hasil penelitian dan pembahasan keterbatasan. Pengertian hasil penelitian dari suatu laporan penelitian atau skripsi. Hasil penelitian adalah proses pengaturan dan pengelompokan secara baik tentang informasi suatu kegiatan berdasarkan fakta melalui usaha pikiran peneliti dalam mengolah dan menganalisis objek atau topik penelitian secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan atau menguji suatu hipotesis sehingga terbentuk prinsip-prinsip umum atau teori. Bagian hasil dalam suatu karya ilmiah bukan untuk menafsirkan hasil penelitian, karena penafsiran tersebut termasuk dalam bagian diskusi atau pembahasan. Pada bagian hasil, Anda harus bertujuan untuk menceritakan temuan Anda tanpa mencoba menafsirkan atau mengevaluasi selain untuk memberikan tautan ke bagian diskusi. Yaitu pada judul skripsi pengembangan media pembelajaran buku bergambar pada mata pembelajaran Bahasa Indonesia materi menulis puisi kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Tajinan Malang, yaitu deskripsi data penelitian R&D atau Research and Development, yaitu model pengembangan dalam penelitian ini menggunakan model prosedural yang bersifat deskriptif yang dikembangkan oleh Brock and Gale. Hasil pengembangan media pembelajaran yang berupa buku bergambar ini menggunakan model Brock and Gale dalam proses pengembangannya. Adapun pengembangan yang dilakukan berdasarkan langkah-langkah yang telah diadaptasi dari langkah-langkah Brock and Gale dalam proses pengembangannya akan dipaparkan sebagai berikut, yaitu tahap persiapan dan pengumpulan data. A. Standar kompetensi mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam karangan sederhana dan puisi. B. Kompetensi dasar menuliskan puisi berdasarkan dengan pilihan kata yang menarik. Tahap kedua yaitu tahap pengembangan media buku bergambar. Pengembangan media buku bergambar dilakukan berdasarkan tahapan yang dimulai dengan menyusun media buku bergambar menggunakan CorelDRAW yang menghasilkan bentuk desain buku bergambar pada tahap akhir terhadap tahap validitas dan ahli materi. A. Penyusunan media buku bergambar. Media buku bergambar disusun dengan menggunakan desain CorelDRAW. B. Hasil desain buku bergambar. Hasil dari buku bergambar yang didesain menggunakan Corel. C. Hasil validasi ahli isi atau materi media pembelajaran. D. Hasil validasi desain media pembelajaran. E. Hasil validasi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 MI. Pengertian analisis data dari suatu laporan penelitian atau skripsi. Analisis data adalah suatu proses atau upaya untuk mengolah data, mengisi informasi baru, sehingga karakteristik data menjadi lebih mudah dipahami dan berguna untuk solusi masalah, terutama yang terkait dengan penelitian. Yaitu dengan judul skripsi pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Mix and Match terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Negeri 10 Tanjung Morawat tahun 2018-2019. Analisis data penelitian eksperimen. Uji persyaratan analisis data sebelum dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji T terhadap hasil belajar siswa, maka terlebih dahulu dilakukan analisis data. 1. Uji normalitas. Pengujian normalitas dapat dilakukan untuk mengetahui apakah data-data hasil penelitian memiliki sebaran data yang berdistribusi normal atau tidak. Sampel dikatakan berdistribusi normal jika R hitung dan R tabel. Salah satu teknik uji normalitas adalah literophorese, yaitu suatu teknik uji analisis sebelum dilakukannya uji hipotesis. Uji normalitas ini mengambil nilai tes hasil belajar siswa ilmu pengetahuan atau IPS, kelas eksperimen, dan kelas kontrol. Hasil perhitungan yang
Hasil perhitungan yang ada pada lampiran 15 untuk data nilai post-test kelas kontrol, yaitu kelas yang diajarkan dengan model pembelajaran konvensional pada hasil belajar IPS diperoleh L hitung sebesar 0,0157 dan nilai L tabel sebesar 0,1542 karena L hitung kecil dari L tabel sama dengan min 0,0157 kecil dari 0,1542. Dapat disimpulkan bahwa sampel pada hasil belajar IPS siswa yang diajar dengan model pembelajaran konvensional memiliki sebaran normal. Yang kedua, uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui sampel yang diambil berasal dari populasi dengan varians yang sama. Untuk mengetahui homogenitas varians dari dua kelas yang dijadikan sampel digunakan uji homogen dengan mengambil nilai tes hasil belajar IPS siswa. Uji hipotesis data. Pengujian hipotesis dilakukan pada post-test dengan menggunakan rumus uji hipotesis. HA diterima jika T hitung besar dari T tabel dan HO ditolak jika T tabel kecil dari T hitung. Pada tabel 48 menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis pada data-data post-test diperoleh T hitung 2,862. Kriteria pengujiannya adalah HO ditolak jika nilai T hitung besar dari T tabel. Diambil dari data tabel distribusi T dengan taraf signifikan yang digunakan adalah 5% sama dengan 0,05 dan DK sama dengan N1 tambah N2 kurang 2 sama dengan 31 tambah 33 kurang 2 sama dengan 62. Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh harga T tabel 1,99 dari hasil perhitungan harga T. Diperoleh T hitung besar dari T tabel atau 2,862 besar dari 1,99. Maka perumusan hipotesis penelitian ini adalah HA terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Mix and Match terhadap hasil belajar siswa. HO tidak terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Mix and Match terhadap hasil belajar siswa. Dapat disimpulkan bahwa HA diterima dan HO ditolak pada taraf sama dengan 0,05 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Mix and Match terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Negeri 10 1882 Pasara 8 Desa Buntu Badimbar. Pengertian pembahasan hasil penelitian dari suatu laporan penelitian atau skripsi. Pembahasan hasil penelitian digunakan untuk mengemukakan analisis dan ulasan terhadap hasil penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan kesimpulan guna memenuhi tujuan penelitian. Dengan demikian, pembahasan adalah menjelaskan pemaknaan terhadap data-data hasil penelitian sehingga dapat dipahami dengan jelas temuan yang penelitian yang diperoleh. Contoh, dengan judul skripsi, survei kesulitan siswa kelas 4 dan 5 dalam melakukan gerak guling dasar depan di SD Pantaran Kokap Kulon Progo tahun pembelajaran 2014 dan 2015. Pembahasan penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kesulitan belajar siswa kelas 4 dan 5 Sekolah Dasar Negeri Pantaran Kokap Kulon dalam belajar teknik gerak dasar senam guling depan secara keseluruhan berdasarkan faktor-faktor yang mendukung, yaitu sebanyak 1 siswa 3,33% sangat tinggi, 5 siswa 16,67% tinggi, 18 siswa 60% tinggi, sedangkan 3 siswa 10% rendah, sangat rendah, 3 siswa 10%. Faktor-faktor yang mendukung kesimpulan di atas menjelaskan bahwa satu faktor awalan. Faktor awalan yang paling banyak siswa banyak kesulitan untuk melakukan gerak awalan, yaitu 1 siswa 3,33% sangat tinggi,
15 siswa 50% tinggi, 3 siswa 10% sedang, 7 siswa 23,33% rendah, dan sangat rendah 4 siswa 12,33%. Tingkat kesulitan melakukan awalan guling depan. Anak kesulitan awalan karena kebanyakan kesulitan sangat akan menentukan awalan untuk guling ke depan. Yang kedua, faktor saat mengguling. Berdasarkan jawaban siswa, hanya 3 siswa 10,00% yang tingkat kesulitan sangat rendah dalam melakukan gerakan mengguling pada guling depan. Yang ketiga, faktor mengguling. Faktor setelah mengguling siswa yang tidak kesulitan lebih banyak dari faktor awalan dan saat mengguling. Berdasarkan jawaban siswa, hanya 5 siswa 16,67% yang tingkat kesulitan sangat rendah dalam melakukan gerakan setelah mengguling pada guling depan. Keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian menunjuk kepada suatu situasi dan kondisi yang tidak bisa dihindari dalam penelitian dan peneliti tidak dapat berbuat banyak untuk mengendalikannya. Situasi dan kondisi tersebut dapat mempengaruhi kesimpulan hasil penelitian dan merupakan kelemahan penelitian. Misalnya, jika penelitian dilakukan di sekolah, tentu ada faktor di luar sekolah yang tidak dapat dikendalikan oleh peneliti. Meskipun demikian, tidak berhasil, berarti hasil penelitian tidak berguna, dan keterbatasan penelitian ini perlu dikemukakan agar pembaca dapat menyikapi temuan penelitian tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Contoh keterbatasan penelitian. Yang pertama, penelitian deskriptif. Dengan judul skripsi, survei kesulitan siswa kelas 4 dan 5 dalam melakukan gerak dasar guling depan di SD Pantaran Kokap, Kulon Progo, tahun pelajaran 2014-2015. Keterbatasan penelitian ini telah dilakukan sebaik-baiknya, namun masih ada yang kurang, yaitu bahwa penelitian ini hanya dilakukan dengan satu alat ukur, yaitu dengan angket. Untuk menghasilkan hasil yang lebih baik, seharusnya juga harus memperhatikan alat ukur yang lain untuk dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Pada penelitian eksperimen, judul skripsi, efektivitas penggunaan media animasi terhadap hasil belajar siswa kelas 5 pada pembelajaran IPA materi pokok pesawat sederhana di MI Miftahatul Huda Pakis Haji, Jepara. 1. Keterbatasan tempat penelitian yang dilakukan hanya terbatas pada satu tempat, yaitu MI Miftahul Huda Pakis Haji, Jepara. Keterbatasan kemampuan peneliti menyadari adanya keterbatasan kemampuan, khususnya dalam pengetahuan ilmiah. Namun peneliti sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan penelitian. 3. Keterbatasan waktu penelitian. Penelitian yang dilakukan peneliti terbatas oleh waktu. Karena waktu yang digunakan terbatas, maka hanya dilakukan penelitian sesuai keperluan yang berhubungan dengan penelitian. Walaupun waktu yang digunakan cukup singkat, akan tetapi masih bisa memenuhi syarat-syarat dalam penelitian ilmiah. Penelitian R&D. Judul skripsi, pengembangan media monopoli tematik pada tema tempat tinggalku untuk siswa kelas 4 di SD Babarsari. Keterbatasan pengembangan. Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian media monopoli tematik, antara lain sebagai berikut. Dalam penelitian pengembangan, peneliti media monopoli tematik ini hanya sampai pada kelayakan media dan tidak sampai pada uji efektivitas. 2. Media pembelajaran ini dikembangkan hanya satu buah saja, sehingga pada saat uji coba, siswa harus bergantian. Belum semua materi yang disajikan dalam media monopoli tematik ini. Pada penelitian mix atau campuran, judul skripsi, efektivitas model pembelajaran giving question and getting answer terhadap keaktifan dan hasil belajar peserta didik kelas 7, hasil materi pokok statistik di MTSN Wali Songo, Pecangan, Jepara, tahun pembelajaran 2014-2015. Keterbatasan waktu penelitian. Peneliti ini terikat oleh waktu yang sangat terbatas, sehingga peneliti hanya meneliti sesuai keperluan yang berkaitan dengan penelitian. Tetapi dengan
memanfaatkan waktu yang efisien, peneliti ini dapat memenuhi syarat-syarat penelitian ilmiah. 2. Keterbatasan instrumen. Penelitian ini dilakukan dengan keterbatasan instrumen karena dalam instrumen yang peneliti gunakan diantaranya masih menggunakan instrumen yang memiliki daya beda jelek. Keterbatasan materi dan tempat penelitian. Penelitian ini terbatas pada materi statistika di MTSN Wali Songo, Pencangan, Jepara sehingga memungkinkan terdapat perbedaan hasil penelitian jika dilakukan di sekolah yang berbeda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.